Bapak, Ibu, teman-teman, dan saudara-saudara sekalian. Apa kabar? Pasti kabarnya luar biasa ya. Semoga Bapak, Ibu, teman-teman, dan adik-adik sekalian semuanya dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Nah, perkenalkan nama kakak adalah Kak Prima ya. Bahwa hari ini Bapak, Ibu, dan teman-teman serta adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar bersama mengenai apa itu etika sopan santun. Nah, sekarang Kak Prima mau bertanya nih kepada teman-teman dan adik-adik sekalian. Ya, menurut teman-teman dan adik-adik sekalian, etika sopan santun itu seperti apa ya? Ya, selain 4 kata ajaib yang sudah pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Yo, ada yang tahu kira-kira etika sopan santun apa saja ya? Nah, di sini Kak Prima akan mencoba menjelaskan etika sopan santun selain 4 kata ajaib. Yang pertama, ya, etika sopan santun yang teman-teman dapat lakukan yaitu memberikan 3S. 3S itu apa, Kak? Nah, 3S ini adalah memberikan apa? Ayo, memberikan salam, sapa, dan senyum. Nah, sekarang Kak Prima mau tanya nih kepada teman-teman dan adik-adik sekalian. Di sini siapa yang kalau ketemu orang lain, ya, mukanya itu selalu cemberut atau dalam keadaan marah? Nah, tahukah teman-teman, ya, salah satu etika sopan santun yang dapat kita lakukan adalah ketika kita bertemu dengan orang lain, baiknya kita memberikan salam, sapa, dan senyum. Gitu ya. Kak Prima memberikan salam, sapa, dan senyum itu seperti apa? Ya, memberikan salam, sapa, dan senyum kepada orang lain itu seperti ini, teman-teman. Ya, selamat pagi, Kakak. Selamat pagi, Pak, Bu, G. Sugeng enjang, atau misalnya sugeng siang, sugeng sonten, begitu. Nah, ketika teman-teman memberikan salam, sapa, dan senyum kepada orang lain, artinya teman-teman adalah anak-anak yang punya etika sopan santun. Ya, jadi yang suka cemberut, yang suka marah kalau ketemu dengan orang lain, ya sekarang diubah. Diubahnya bagaimana? Sekarang diubah dengan cara memberikan 3S itu, memberikan salam, sapa, dan senyum. Itu ya teman-teman. Lalu yang berikutnya, poin kedua, etika sopan santun yang dapat dilakukan, yaitu mengantre. Nah, di sini siapa dari teman-teman ya yang kalau mau membayar di minimarket atau mau membeli di warung ya, ketika dalam keadaan ramai ya, kita tidak mengantre, tapi malah senangnya nyelonong. Nyelonong itu dalam artian sukanya ya langsung ke depan kasir atau ke depan si penjualnya. Jadi ingin didahulukan nomor 1. Nah, teman-teman tahukah apabila kita berperilaku seperti itu, artinya kita bukanlah orang yang punya etika sopan santun. Lalu bagaimana Kak Prima menjadi orang yang punya etika sopan santun? Yaitu dengan cara simpel kok teman-teman, dengan cara mengantre. Jadi kalau sudah ada antriannya panjang, terus gimana ya sudah, kita juga ikut mengantre. Artinya apa? Ketika kita ikut mengantre saat kita mau membeli sesuatu atau saat kita mau membayar sesuatu, ya entah di minimarket ataupun entah di toko apapun itu, artinya kita menghargai orang-orang di sekitar kita. Terutama kita menghargai mereka yang sudah datang terlebih dahulu dan mereka juga mau mengantre loh. Seperti itu. Jadi di sini yang suka nyelonong ya, ketika mau membeli atau mau membayar sesuatu, yuk perilakunya diubah, terus yuk kita mulai mengantre. Ya, lalu yang berikutnya, poin ketiga, etika sopan santun yang dapat dilakukan yaitu
menghormati orang tua atau orang yang lebih tua daripada kita. Nah, Kak Prima mau tanya nih, di sini teman-teman ada yang pernah naik angkot atau naik bis gitu, ya? Ada naik angkot atau naik bis, terus kemudian tiba-tiba ya ada orang yang lebih tua daripada kita, misalnya ada kakek-kakek atau ada nenek-nenek gitu kan, masuk ke dalam bis, ya. Terus kemudian saat itu kita karena sudah datang terlebih dahulu, kita mendapatkan kursi untuk duduk. Tapi ternyata teman-teman ada kakek atau nenek ya yang sudah renta, terus kemudian tidak mendapatkan tempat duduk. Lalu bagaimana kita sebagai anak muda? Ya, kita sebagai anak muda ya berdirilah, terus kemudian mari kita berikan kursi itu kepada orang yang lebih membutuhkan dibandingkan kita. Siapa? Ya kakek atau nenek itu. Loh Kak, kalau ada ibu hamil gimana ya? Sama. Apabila ada ibu hamil, ya kita berikan kursi kita ya kepada ibu hamil. Loh Kak, kenapa sih kok kita harus memberikan kursi kita kepada ibu hamil? Karena ibu tersebut sedang mengandung seorang anak, teman-teman. Sedang membawa bayi ya selama 9 bulan dan itu berat sekali. Nah, ketika kita sudah tahu, oh ini ibu hamil nih, ya dengan kondisi bis yang penuh sesak, yang bersangkutan belum mendapatkan tempat duduk. Lalu bagaimana kita sebagai anak muda yang mendapatkan tempat duduk? Ya kita berdiri, terus kemudian kita berikan kursi kita kepada ibu hamil tersebut. Nah, tahukah teman-teman perilaku sederhana yaitu memberikan tempat duduk kita kepada orang yang membutuhkan, ya dalam hal ini Kak Rima lebih menekankan kepada orang yang kepada orang yang lebih tua atau kepada orang tua atau lansia dan kepada ibu hamil. Artinya bahwa ketika kita memberikan kursi kepada mereka, kita menghormati mereka. Dan ketika kita menghormati mereka, artinya kita menghargai mereka dan kita adalah anak-anak yang punya etika sopan santun. Jadi kalau teman-teman di tempat umum atau di angkutan umum terus kemudian melihat ada kakek, nenek, ibu hamil yang belum mendapatkan tempat duduk, ya sudah yuk kita berikan tempat duduk kepada mereka. Itu. Lalu yang berikutnya ya, etika sopan santun yang keempat. Tahu nggak teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, etika sopan santun yang keempat, yaitu mendengarkan dan memperhatikan lawan bicara kita. Nah, di sini teman-teman siapa yang kalau sedang berbicara dengan orang tua, dengan guru, atau dengan orang lain, ya kita tidak mendengarkan dan kita tidak menatap lawan bicara kita, tapi kita malah asik nih dengan HP kita ya, mainan media sosial dan sebagainya. Tahukah teman-teman ketika kita tidak memperhatikan dan kita tidak mendengarkan lawan bicara kita dan kita malah sibuk dengan gadget kita, artinya kita bukanlah orang yang sopan. Karena apa? Karena kita tidak menghargai lawan bicara kita. Maka teman-teman, ya mulai saat ini kalau teman-teman sedang berbicara dengan orang tua, dengan teman, dengan guru, atau dengan kakak damping, atau dengan siapapun, ketika berbicara dengan mereka, yuk kita dengarkan, kita perhatikan mereka, dan HP-nya disimpan. Seperti itu. Oke? Itu untuk etika sopan santun yang keempat. Lalu yang berikutnya apa, Kak Prima? Yang berikutnya adalah menghargai sesama kita yang berbeda dengan kita. Loh, maksudnya bagaimana, Kak Prima? Nah, Bapak, Ibu, teman-teman, dan adik-adik sekalian, tahukah bahwa kita sebagai manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu bermacam-macam.
Ya, ada yang berkulit putih, berkulit sawo matang atau coklat, berkulit hitam, ada yang berambut lurus, ada yang berambut keriting, terus kemudian tidak hanya itu juga, ya ada yang berkacamata, ada yang tidak berkacamata, ada yang berasal dari suku Kalimantan, suku Batak, suku Papua, dan suku-suku lainnya, dan ada juga yang beragama berbeda dengan kita. Ya, ingat teman-teman bahwa di Indonesia terdapat 5 agama yang diakui, yaitu yang pertama ada Kristen, Katolik, Muslim, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sorry, bukan 5, tapi ada 6. Begitu. Nah, tahukah teman-teman bahwa kita dan mereka yang mungkin berbeda dengan kita itu adalah sama. Maka di sini siapa yang kalau berteman itu masih pilih-pilih. Ih, aku nggak mau temenan sama dia. Dia hitam, rambutnya keriting. Sedangkan aku kan kulitnya putih, mulus. Ya, rambutku juga lurus. Dan aku lebih cantik daripada dia. Dia nggak level sama aku. Nah, tahukah teman-teman apabila kita sudah berpikiran seperti itu artinya ya kita tidak bisa menghargai atau menghormati mereka. Padahal sebenarnya ya semua makhluk ciptaan Tuhan termasuk manusia, semua manusia itu adalah sama di hadapan mata Tuhan. Jadi termasuk ketika berteman pun, ketika berrelasi kita tidak boleh pilih-pilih. Ya, karena dia mau hitam kek, mau agamanya apa kek, atau mau berasal dari suku mana kek, semuanya adalah sama. Karena apa? Karena Tuhan itu ajaib. Ya, karena ajaiblah, terus kemudian ia menciptakan kita dengan banyak rupa. Jadi saya, kamu, mereka itu adalah sama. Ya, jadi kalau ada yang masih pilih-pilih teman, nah silahkan dihilangkan kebiasaan jelek tersebut. Oke? Ya. Nah, yang berikutnya nih ya, hampir saja Kak Prima kelupaan ya. Yang berikutnya adalah siapa di sini dari teman-teman atau adik-adik ya yang kalau sedang berbicara dengan orang lain ya terkadang menggunakan bahasa yang kasar. Misalnya, nah ini Kak Prima sensor dengan suaranya Kak Prima ya, karena itu bahasa kasar teman-teman. Nah, tahukah teman-teman apabila teman-teman ya berkata kasar kepada orang lain itu artinya bahwa teman-teman di sini adalah anak-anak ya tidak sopan santun ya. Loh Kak, tapi ketika itu aku tuh lagi pengen marah banget Kak. Makanya aku tidak bisa menahan emosiku dan secara tiba-tiba kata-kata kasar itu keluar dari mulutku Kak. Lalu bagaimana? Ketika teman-teman sedang berada dalam keadaan yang tidak baik, sedang dalam keadaan mood yang marah, ya ingin berkata-kata kasar, ya maka teman-teman bisa ambil air minum, terus kemudian teman-teman bisa menenangkan diri terlebih dahulu, ya terus kemudian teman-teman bisa memulai pembicaraan lagi dengan orang lain. Karena apa? Karena ketika kita berbicara kasar kepada orang lain, artinya kita tidak menghormati mereka. Dan tahukah teman-teman, ketika kita berbicara kasar kepada orang lain, kita, ya kata-kata kita itu bisa menyakiti perasaan orang lain. Nah, gak enak loh teman-teman, ketika kita berbicara dengan orang lain, terus kemudian ya orang lain tersebut terus kemudian tiba-tiba berkata kasar kepada kita. Ya, kita kan merasa sedih, marah dan sebagainya. Nah, sama ya, apa yang kita rasakan, kesedihan, terus kemudian hal-hal perasaan negatif yang ditimbulkan ketika kita diberi kata-kata kasar, ya, itulah yang mereka rasakan ketika
kita secara sengaja ataupun tidak sengaja berbicara kasar kepada mereka. Jadi, yuk sekarang saat teman-teman berbicara dengan orang lain, entah dengan orang tua, guru, kakak damping, atau siapapun itu, ya, yuk ketika mau berbicara, tenangkan diri dulu, kemudian pikirkan terlebih dahulu kira-kira saya mau berbicara apa ya. Dan ya, selalu mengusahakan jangan sampai ada kata-kata kasar yang keluar dari mulut kita. Karena ketika kita mengeluarkan kata-kata kasar dari mulut kita, artinya kita secara tidak sengaja ya menyakiti perasaan lawan bicara kita. Oke, teman-teman? Nah, itu adalah beberapa tips ya. Bagaimana sih untuk menjadi anak atau menjadi seseorang yang mempunyai etika dan sopan santun. Semoga materi pada hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak, Ibu, teman-teman, dan adik-adik sekalian. Saya Maria Primanovita mengatakan dan mengucapkan terima kasih, shalom, dan berkah dalam. Thank you. Bye.